Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu perkenalkan, nama saya Ihsan Rizky, NIM 230501261. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS kewirausahaan tentang ide bisnis ya Bu. Jadi mohon maaf jika nanti ternyata kurang jelas atau gimana Bu. Ya beginilah adanya. Saya membawakan ide bisnis yaitu yang sebenarnya sudah saya jalani sejak lumayan lama lah Bu, kira-kira 2 semester. Yaitu bisnis ini alhamdulillah mampu untuk menghidupi saya sendiri dan juga ya alhamdulillah kebayar Bu UKT dan lain-lain. Mungkin kalau misalnya dibilang ini adalah bisnis digital, mungkin tidak sesuai. Namun bisnis ini juga bisa dipasarkan atau dipromosikan lewat hal-hal yang sifatnya digital gitu. Jadi saya membawakan ide yaitu jual beli iPhone bekas. Kenapa tidak baru? Karena yang saya jalankan adalah bekas, dan ketika bekas itu budgetnya sesuai dengan kami para mahasiswa gitu yang memang berkuliah sambil berbisnis. Seperti yang ada di PPT, tagline-nya adalah iPhone berkualitas dengan harga terjangkau. Nah, maka itulah alasannya kenapa saya sendiri membawakan judul bisnis ini. Bisnis ini berfokus pada jual beli iPhone bekas yang telah melalui proses pengecekan kualitas sehingga pelanggan mendapatkan produk yang layak pakai, bergaransi dan lebih terjangkau dibandingkan unit baru. Nah, mengapa bisnis ini dijanjikan? Yang pertama, melihat pasar di khususnya Kota Pekanbaru ini, di mana iPhone adalah gengsi anak muda yang sangat-sangat menarik gitu ya Bu. Dan juga seperti yang pada poin-poin ini adalah permintaan iPhone yang terus meningkat. Nah, itu yang dipengaruhi oleh FOMO ataupun gengsi masyarakat muda. Dan harga iPhone baru pun relatif lebih mahal daripada yang bekasnya. Karena ketika misalnya bekas, dia telah melalui deflasi harga. Lalu juga banyak pengguna melakukan upgrade setiap tahun, dan pasar iPhone bekas semakin berkembang, khususnya di Facebook Marketplace. Selanjutnya adalah peluang bisnis dengan keuntungan yang menjanjikan, ya, gitu. Untuk peluang pasarnya, tingginya minat masyarakat terhadap iPhone, serta harga produk baru yang cukup tinggi menjadikan pasar iPhone bekas sebagai alternatif yang diminati. Kondisi ini membuka peluang usaha dengan prospek yang baik karena permintaan pasar yang terus meningkat. Selanjutnya adalah ketika ditanya bagaimana bisnis ini berjalan, padahal kan kita sambil kuliah atau apa segala macam, yaitu dengan cara membeli iPhone bekas. Ini poinnya disebutkan dari supplier atau pengguna langsung. Ini kita bisa memanfaatkan media sosial berupa Facebook tadi, ataupun IG, grup WA, dan lain-lain. Komunitas-komunitas ataupun forum-forum. Jadi pertama adalah dengan cara membeli iPhone bekas dari perorangan ataupun grosir toko, lalu melakukan pengecekan kualitas secara menyeluruh ataupun quality control. Ketika iPhone bagus dan layak untuk dijual, maka bisa kita ambil barang itu, lalu menjual kembali dengan garansi toko apabila kita punya toko, atau garansi pribadi kepada konsumen pembeli kita, dan juga bisa dengan cara menyediakan trade-in atau tukar tambah gitu. Jadi misalnya kita punya unit yang lebih upgrade, yang lebih bagus, ada konsumen yang ingin upgrade gitu, tapi hanya mempunyai dana mungkin tidak banyak. Nah, jadi kita juga menyediakan layanan trade-in atau tukar tambah dengan iPhone kita gitu. Bisnis ini mengutamakan kualitas dan kepercayaan pelanggan melalui proses pemeriksaan menyeluruh sebelum produk dijual kembali. Selain menjual iPhone bekas, bisnis juga menyediakan berbagai layanan pendukung untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, target pasarnya atau siapa yang kita layani itu adalah semua kalangan. Adapun poin-poinnya adalah masyarakat yang menginginkan iPhone dengan harga lebih terjangkau namun tetap berkualitas, seperti mahasiswa,
pelajar, SMA, SMP, SD, karyawan, ataupun konten-konten kreator yang membutuhkan kualitas kamera iPhone, dan pengguna Android yang ingin beralih. Lalu selanjutnya adalah yang ditawarkan dari produk tersebut adalah iPhone bekas semua seri. Berbeda dengan Android yang serinya cepat sekali tertinggal zaman, mungkin sekitar 3 bulan sekali meluncurkan produk baru, iPhone lebih bagus secara kualitas dan bisa lebih lama dipakai di semua serinya. Produk-produk yang diambil itu bisa iPhone bekas semua seri, iPhone refurbished, barang-barang yang tidak lolos quality control namun tetap layak dipakai, dan juga aksesoris iPhone seperti case, AirPod, dan lain-lain. Lain-lainnya seperti yang tadi dikatakan adalah trade-in, garansi toko atau garansi pribadi, transfer data iCloud atau iPhone, lalu adalah konsultasi pembelian seperti minta tolong membelikan, minta tolong mencarikan, minta tolong menjualkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kenapa memilih kami. Bisa saja orang yang mempunyai uang lebih itu mungkin bisa membeli di toko dan lain-lain. Namun kami mengadakan opsi di kami adalah dengan cara menyediakan harga yang lebih terjangkau, lalu quality control yang menyeluruh. Jadi kami langsung bersama orangnya, karena sistem bomnya adalah COD, cash on delivery. Jadi kita bertemu, bertatap muka, bantu ngecek dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya adalah kami menyediakan garansi, gitu, jaminan barang bisa dikembalikan ataupun lain sebagainya. Kondisi barang yang transparan tadi yaitu quality control yang menyeluruh. Lalu yang selanjutnya adalah layanan after sales, yaitu layanan setelah pembelian. Jadi ketika misalnya pelanggan bingung tidak bisa pakai iPhone atau yang tadi update dari Android ke iPhone, kami bisa membantu untuk ngasih tahu gimana cara buat iCloud, contohnya gimana cara setel kamera, gimana cara nyetel speaker, kenapa ini, dan lain sebagainya. Strategi pemasarannya kami melalui Instagram, SG bisa, feed IG dan lain-lain, TikTok khususnya dengan cara konten dan lain-lain, Facebook Marketplace itu adalah yang paling utama, dan juga Shopee dan Tokopedia. Jika kita ingin pembeli mengirim barang gitu dari jarak yang jauh, maka kami bisa menggunakan Shopee untuk mengirim agar lebih transparan. Itu online-nya. Adapun offline-nya adalah toko fisik, atau jika seperti kami yang budgetnya pas-pasan dan sambil kuliah bisa datang ke kos langsung COD atau tempat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya adalah bazar gadget dan juga kerjasama dengan counter HP. Jadi misalnya ada buyer, konsumen ingin membeli iPhone di toko namun tidak percaya dengan apa yang dikatakan orang toko, maka kami bisa menyediakan toko tersebut gitu. Lalu yang selanjutnya adalah ini bersinar bagi cahaya nih. Alur proses bisnis. Nah, alurnya seperti yang dijelaskan di awal, Bu. Dari supplier atau pelanggan, lalu kami melakukan quality control, lalu selanjutnya adalah melakukan perbaikan ringan jika ada. Contohnya seperti bodi yang agak lecet, atau mungkin LCD yang perlu diganti dan bisa diganti. Lalu selanjutnya adalah foto produk, lalu kami pasarkan di marketplace. Lalu kami bertransaksi dengan konsumen, yaitu penjualan, lalu melakukan pengiriman apabila itu di luar daerah. Yang selanjutnya adalah memberikan garansi. Lalu saya juga memberikan kekuatan, kelemahan, dan peluang dan ancaman melalui analisis SWOT. Itu pertama strength atau sisi kuatnya dari bisnisnya adalah permintaan yang memang sangat tinggi dari hari ke hari, bulan ke bulan, minggu ke minggu, dan nilai jual kembali yang lebih stabil gitu. Jadi kami bisa iPhone ini harganya lebih stabil pembelian dan penjualannya daripada Android dan lainnya. Kelemahannya adalah modal yang cukup besar apabila pengambilan unit yang banyak, karena seperti yang sama-sama kita ketahui, Bu, harga iPhone relatif lebih mahal daripada Android. Dan risiko barang yang bermasalah, karena jika misalnya barangnya rusak dan luput dari pengecekan dan lain-lain, maka bisa terkena biaya cas yang lebih banyak untuk perbaikan. Ataupun opportunity-nya adalah pasar yang terus berkembang, juga tren membeli HP bekas yang meningkat. Masyarakat semakin sadar bahwa ada yang namanya deflasi, penurunan harga barang yang sangat signifikan turunnya,
Maka pembeli-pembeli pintar, pembeli-pembeli cerdas lebih memilih untuk mengutamakan fungsi daripada sekedar gengsi, yaitu dengan cara membeli HP-HP bekas namun tetap berkualitas. Lalu adalah trade, yaitu persaingan sangat tinggi Bu, karena bisnis ini banyak sekali persaingannya mungkin. Jadi di kalangan Pekanbaru, di mana skala kota ini juga lebih kecil daripada Jabodetabek dan lain-lain, maka ketika banyak banyak penjual, maka persaingan untuk jual beli pun akan semakin ketat. Dan juga harga pasar yang berubah. Mungkin untuk Android harga pasarnya yang berubah itu lebih naik turunnya lebih tinggi lah. Namun untuk iPhone selama yang kami jalani, alhamdulillah lebih stabil daripada unit lainnya. Adapun modal awal dan potensi keuntungan itu kami gambarkan ada yang pertama 50 juta. Namun itu bersifat kondisional, tergantung kondisi ekonomi masing-masing pada saat itu. Seperti saya yang pada waktu itu bermula dari modal nekat, uang UKT 2 juta dengan cara membeli iPhone XR dan lain-lain. Nah, sekarang Alhamdulillah bisa megang sekian unit. Jadi 50 juta ini bukan patokan umum, namun sifatnya kondisional. Namun ketika kita bisa mempunyai modal 50 juta di awal bisnis, itu mungkin perkembangannya akan lebih cepat gitu. Estimasi penjualan 20 unit per bulan karena memang penjualannya cepat, Bu, tapi juga kondisional. Yang namanya bisnis seperti sama kita ketahui sifatnya fluktuatif, naik dan turun. Adapun laba per bulan itu kurang lebih 14 juta, bisa juga lebih tergantung berapa unit yang kita jual pada bulan itu. Kesimpulannya adalah memang peluang bisnis ini sangat menjanjikan, apalagi ini bisa bersifat organisasi, toko dan lain-lain, juga menjanjikan bagi individual atau pribadi seperti saya, kawan-kawan dan lain-lain. Dan juga permintaan pasar iPhone ini terus meningkat dan mengutamakan kualitas dan kepercayaan pelanggan. Lalu berpotensi berkembang menjadi toko gadget terpercaya gitu. Bisnis jual beli iPhone bekas memiliki prospek yang baik karena didukung oleh tingginya minat masyarakat terhadap produk Apple. Dengan pelayanan yang profesional, transparansi kondisi produk, dan strategi pemasaran yang efektif, bisnis ini dapat berkembang secara berkelanjutan dan membangun loyalitas pelanggan. Terima kasih. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya paparkan mengenai ide bisnis ini. Semoga ini bisa menjadi kebaikan untuk kita semua, atau mungkin nantinya ada kawan-kawan yang ingin membahas lebih lanjut tentang bisnis ini, mungkin kita bisa sama-sama diskusi. Terima kasih Bu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.